Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah. Masih ingat kan nama Ustazah siapa? Ya, nama Ustazah Niki. Nah, kita masih di tema 1 ya. Namun alangkah lebih baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita mulai ya, soleh-soleha semua. Tema dan subtema kita pada hari ini masih sama dengan yang kemarin, yaitu kita berada di tema 1, subtema 1, yaitu tentang ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, ini ada seorang ustazah bertanya kepada seorang soleh, apakah soleh-soleha masih ingat tentang ciri-ciri makhluk hidup? Nah, kemudian sang soleh ini menjawab, ingat Zah, ada bernafas dan juga tumbuh. Nah, itu memang benar ya, soleh-soleha. Dan masih banyak lagi ciri-ciri yang lainnya. Kemarin mungkin kita sudah menyinggung sedikit tentang ciri-ciri makhluk hidup. Namun hari ini kita akan lebih detail lagi mempelajari apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup dan bagaimana contohnya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang ciri yang pertama, yaitu makhluk hidup itu bergerak. Nah, apakah soleh-soleha pernah berjalan pagi? Atau mungkin lari pagi di gor? Atau mungkin di rumahnya saja? Nah, itu merupakan salah satu contoh dari bergerak. Nah, makhluk hidup ini bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki dan ikan berenang dengan sirip, sedangkan cicak merayap di dinding. Nah, kemarin kita pelajari ya bahwa cicak ini merayap di dinding. Ingat ya soleha, kita bergerak, misalnya antum lari atau berjalan atau mungkin jalan santai bersama dengan keluarganya. Ciri yang kedua dari makhluk hidup itu yaitu makhluk hidup bernafas. Nah, misalnya pernah tidak antum mengeluarkan ikan dari dalam air, dan mengapa jika kita mengeluarkan ikan dari dalam air dalam waktu yang lama, maka ikan akan mati. Nah, itu sebabnya karena ikan bernafas dengan insang dan itu tempatnya di dalam air. Nah, makhluk hidup itu bernafas dan alat pernafasannya itu pun berbeda-beda. Kita sebagai manusia bernafas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernafas dengan insang. Nah, begitu juga kalau kita masuk ke dalam air tanpa menggunakan alat bantu, maka dalam keadaan lama, maka kita tidak akan sanggup dan akan sesak nafas, karena notabene kita berada di darat. Yang ketiga, makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Artinya, tumbuh itu bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Nah, soleh-soleha masih ingat tidak? Berapa berat soleh-soleha ketika soleh-soleha berada di kelas 1? Mungkin akan berbeda ya dengan kelas yang sekarang. Dan juga ketika soleh-soleha masih bayi. Nah, itu juga sangat jauh berbeda dari keadaan sekarang. Atau mungkin orang tua soleh-soleha ketika masih kecil dengan yang sekarang, tentu tinggi dan beratnya juga akan bertambah. Nah, begitu juga dengan makhluk hidup seperti hewan ayam misalnya. Nah, ayam ketika kecil tidak akan sama beratnya ketika dia sudah besar. Nah, itu menandakan bahwa makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Paham, soleh-soleha? Kita masuk ke ciri yang keempat. Ciri yang keempat yaitu bahwa makhluk hidup itu berkembang biak. Nah, terlebih dahulu Zah mau nanya nih, siapa di sini yang punya hewan peliharaan? Misalnya ayam, kelinci,
atau mungkin bahkan kucing. Nah, apakah dia memiliki anak? Tentu jika soleh-soleha memiliki kucing dan memeliharanya dalam waktu yang lama akan memiliki anak. Itu menandakan bahwa makhluk hidup itu berkembang biak. Berkembang biak itu artinya bertambah banyak dan memiliki keturunan. Nah, makhluk hidup itu dapat berkembang biak. Cara berkembang biak dari makhluk hidup itu pun berbeda-beda. Ada makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan itu seperti kucing, anjing, kuda, bahkan kita sebagai manusia juga berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, untuk makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur, ada contohnya ayam dan itik. Yang kelima, ciri-ciri dari makhluk hidup itu yaitu memerlukan makanan dan air. Nah, misalnya seperti ini. Jika antum tidak makan dan minum selama 3 hari, maka antum akan merasakan lapar dan haus, dan juga akan mudah lelah. Nah, itu tandanya bahwa kita sebagai makhluk hidup memerlukan makanan dan air untuk menunjang kehidupan kita. Kemudian juga manusia memerlukan tumbuhan dan hewan sebagai makanannya. Misalnya, antum makan ayam, atau mungkin makan sayur bayam atau sayur kangkung mungkin di rumahnya. Nah, sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makan. Misalnya, kelinci antum makan wortel. Atau mungkin hewan peliharaannya suka makanannya lain. Dan apakah soleh-soleha tahu bahwa tumbuhan juga memerlukan makanan dan air? Nah, contohnya seperti ini. Antum punya bunga di rumahnya, tapi tidak pernah disiram. Nah, itu bunganya akan layu dan mati. Tapi jika antum menyiramnya dengan rutin, dengan baik, dan merawatnya, nah tanaman bunga antum itu akan tumbuh dengan suburnya. Ciri-ciri yang keenam yaitu bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Misalnya, makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup itu terhadap rangsangan berbeda-beda. Misalnya kita sebagai manusia, jika kita langsung menatap matahari ketika di siang hari dengan mata telanjang, maka kita akan langsung menutup mata kita karena silau oleh cahaya matahari. Itu menandakan bahwa kita peka terhadap rangsangan. Kemudian juga, antum pernah tidak menyentuh daun tanaman putri malu? Nah, jika kita menyentuhnya, maka daun tersebut akan mengatup atau menutup. Nah, untuk hewan, misalnya ketika antum menyentuh hewan yang bernama kaki seribu, ini seperti gambar yang ada di slide kita ini. Nah, badannya akan menggulung, itu tandanya bahwa makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Dari semua ciri-ciri makhluk hidup tadi, patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sebagai manusia merupakan ciptaan Allah. Nah, dari keragaman cara bergerak makhluk hidup juga merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak mungkin semua hewan berjalan dengan kaki. Nah, ada juga yang merayap dengan perutnya seperti ular. Nah, itu merupakan kekuasaan Allah yang patutnya kita syukuri. Kemudian juga, saudara-saudara tahu tidak bunyi Pancasila, sila yang pertama? Nah,
Kalau yang sudah hafal pasti tahu ya, silah pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan lambang silah pertama itu bintang. Nah, ini yang sudah ada di slide kita. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Zah mau tanya nih, apa makna dari sila pertama? Nah, makna yang pertama, setiap hari kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang kedua, kita bersyukur atas segala karunia-Nya. Dan yang ketiga, bersyukur merupakan contoh pengalaman sila pertama Pancasila. Nah, contoh praktek dari wujud rasa syukur ini, misalnya kita berdoa dulu sebelum dan setelah makan, dan juga kita berdoa sebelum dan sesudah bangun tidur. Banyak lagi contohnya ketika masuk kamar mandi, ketika keluar dari kamar mandi, atau mungkin soleh-soleha ketika berangkat ke sekolah, membaca doa keluar rumah, dan sampai di sekolah membaca doa sebelum belajar dan setelah belajar, kemudian ketika pulang juga membaca doa sebelum pulang. Nah, itu contohnya bahwa kita mempunyai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga soleh-soleha selalu penuh syukur dalam kehidupannya. Alhamdulillah, sampai di sini dulu kita belajar hari ini. Semoga soleh-soleha dapat memahami materi kita hari ini. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Zah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.